Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pesantren dan sekolah Bunyan Indonesia meyakini bahwa manusia bukan hanya sekadar jasad yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan perkembangan tubuhnya dari mulai lahir, balita, kemudian dia anak-anak, kemudian dewasa, kemudian dia tua dan mati. Bukan hanya sekedar itu. Kita memilih pendidikan sebagai jalur kita berkontribusi untuk agama, bangsa dan negara ini. Dan kita yakin bahwa setiap manusia itu terdiri dari 3 hal minimal. Ya, biasa kita sebut dengan 3H. Dan inilah yang menjadi fokus pendidikan di pondok pesantren dan sekolah Bunyan Indonesia. 3H itu adalah H yang pertama, heart, hatinya. Hatinya tempat spiritual, tempat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting pertama kali kita onkan. Iqra bismi rabbika. Rabbika, Tuhanmu yang harus senantiasa dilibatkan dalam segala aktivitas keseharian kita, terlebih dalam belajar. Ketika kita belajar atau mengajar secara umum menjadi amal yang sangat bagus, tapi ketika spiritualnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan hal itu menjadi sia-sia. Spiritual erat kaitannya dengan keimanan seseorang, maka pendidikan harus menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai belajar dan mulai mengajar, maka pertama kali harus diniatkan bahwa apa yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi taqarruban ilallah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah head, otaknya, akalnya. Disinilah intelektualitas seseorang bertempat. Dia mengetahui berbagai macam ilmu, berbagai macam teori. Dan ini kita harus dipilah mana yang pertama kali prioritas dan mana yang harus dikuasai oleh setiap santri. Inilah yang kita sebut dengan istilah BAS dan SAS. BAS itu maksudnya adalah basic application skill atau basic application science. Hal-hal yang paling basic yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap santri dan setiap guru. Kemudian ada SAS. SAS itu yang kita maksud adalah specific application skill atau science. Ada skill-skill dan ilmu-ilmu yang secara spesifik dikuasai oleh anak-anak atau peserta didik. Karena kita tidak bisa menyamaratakan semua peserta didik harus menjadi A, menjadi B, menjadi C. Enggak. Biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka penguasaan atau kefakaran seseorang akan menjadi apa? Kita harus lihat personality genetiknya itu apa. Ya. Potensi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu apa? Sehingga kita bisa menjadikan setiap santri itu spesial. Ini adalah manusia-manusia yang limited edition yang tidak bisa diduplikasi. Sehingga mereka bisa menikmati dirinya dan mereka bisa berkontribusi dalam kehidupannya untuk kemajuan Islam dan kemajuan peradaban umat manusia. Dan yang ketiga adalah hand. Yang kita maksudkan dengan hand itu adalah skill, kemampuan hidupnya. Life skillnya apa? Maka pendidikan yang sedang kita kembangkan mencakup 3. Pertama, heartnya, spiritualnya. Yang kedua, headnya, intelektualnya. Yang ketiga, handnya, life skillnya seperti apa. Yang secara umum kita berikan pada 12 ilmu dasar yang harus didapatkan oleh seluruh tenaga kependidikan dan seluruh peserta didik
di pondok pesantren dan sekolah Bundian Indonesia. 12 hal dasar itu apa? Yang pertama, semua tenaga kependidikan dan peserta didik di pondok pesantren dan sekolah Bundian Indonesia harus bersama-sama mengkaji Risalatul Ma'rifah. Yang saya maksudkan dengan Risalatul Ma'rifah itu adalah pertama, Ma'rifatullah. Yang kedua, Ma'rifatul Islam. Yang ketiga, Ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bersepakat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka senantiasa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kedua yang mereka harus dapatkan adalah pendidikan tentang Al-Quran. Yang ini kita sudah formulasikan dengan 9T, ya. Silahkan nanti ikuti penjelasan saya tentang 9T ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat penting dikuasai oleh seluruh tenaga kependidikan dan peserta didik, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syiar umat Islam. Bagaimana mungkin kita akan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik jika kita tidak menguasai bahasa Arab? Ya, minimal bahasa Arab kita faham untuk menerjemahkan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah ilmu tentang tauhid atau akidah al-islamiyah. Yang keenam adalah ilmu tentang fikih, ya. Ketujuh, ilmu tentang usul fikih. Kedelapan, ilmu tentang akhlak. Kesembilan, ilmu tentang sejarah para nabi dan para rasul, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah peradaban umat Islam mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai masuk ke Indonesia, dan sejarah peradaban umat Islam seluruh dunia. Yang ke-10 yang harus diajarkan, dipelajari, difahami adalah tentang fikih dakwah. Tidak hanya cukup sebatas fikih ahkam, mengetahui hukum-hukum Islam, akan tetapi harus faham juga fikih dakwah, karena fikih dakwah itu adalah ilmu yang dipelajari di dalamnya bagaimana cara menyampaikan Islam, bagaimana cara menerapkan Islam. Orang yang faham fikih, tidak faham akhlak, tidak faham fikih dakwah, bisa jadi pemahaman terhadap fikihnya itu menjadi masalah di masyarakat. Kenapa? Karena tidak faham akhlak dan tidak faham fikih dakwah. Kemudian yang ke-11 yang harus dipelajari oleh seluruh peserta tenaga pendidikan dan peserta didik di pondok pesantren dan sekolah Bundian Indonesia adalah harakah haddamah, gerakan-gerakan yang merongrong dan ingin menghancurkan Islam. Sehingga kita tahu mana kawan, mana lawan, mana sahabat, mana musuh. Ini bukan berarti kita membeda-bedakan, karena memang di dalam kehidupan realitanya seperti itu, ya. Maka kita harus paham harakah haddamah agar jangan sampai kita tidak mengetahui mana kayu bakar, mana ular, ya. Mana teman, mana musuh. Pahami harakah haddamah itu apa, sehingga keimanan, cara berpikir kita tetap lurus di atas ajaran Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 adalah studi Islam kontemporer. Seperti apa kondisi umat Islam hari ini, dan ini di antara dasar-dasar kita semuanya memahami tantangan zaman ke depan. Umat Islam hari ini sedang dalam kondisi lemah. Umat Islam hari ini di mana-mana berpecah. Maka apakah kita akan tetap dalam kondisi seperti ini, atau kita menjadi orang-orang yang satu dengan yang lainnya tersusun rapih, sebagaimana ketika kita hendak sholat seorang imam selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Maka saya ingin katakan kepada semuanya, seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan di pondok pesantren dan sekolah Bundian Indonesia, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamil hayah. Rapatkan,
luruskan barisan perjuangan pendidikan kita bagaikan bangunan yang rapih, kalbunyan marsus, seperti bangunan yang tersusun rapih. Karena lurusnya barisan, rapatnya barisan, tersusun rapihnya bangunan perjuangan kita, min tamamil haya, ini akan menjadikan kehidupan kita sempurna. Ini 12 hal yang harus dikuasai oleh seluruh tenaga pendidik dan peserta didik pondok pesantren dan sekolah Bunyan Indonesia, dan juga seluruh orang tua. Adapun yang khusus atau yang sasnya itu akan disesuaikan dengan personality genetik, bakat dan minat masing-masing. Semoga dengan formulasi seperti ini di masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya melahirkan, menghadirkan generasi cerdas beradab yang soleh dan salehah, cinta Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya mulia, fikih dakwahnya bagus, memahami kondisi global umat Islam, sehingga dia bisa memberikan kontribusi-kontribusi emas untuk kejayaan Islam, untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, menebar kebaikan kepada semesta, karena memang Islam rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.